Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Ibu Ana. Sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi pertemuan ketiga, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Tetap semangat belajar walaupun masih di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah SMA Pasudan 2 Bandung. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas salah satunya yakni kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kita akan membahas mengenai kebutuhan terlebih dahulu. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, pada dasarnya kebutuhan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, di mana kebutuhan ini kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Jenis-jenis kebutuhan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya agar dapat hidup layak. Misalnya sering kita jumpai kebutuhan primer itu contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan primer apabila tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder atau pelengkap, adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya televisi, meja, kursi, dan sepeda. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial. Nah, kebutuhan mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Sebagai contoh, perhiasan, mobil mewah, ponsel mewah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Sebagai contoh, seorang petani pasti membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Nah, di pihak lain, sebagai guru pasti membutuhkan alat peraga, buku referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. Jadi jelas ya, kebutuhan setiap individu itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contoh kebutuhan umum adalah jalan raya, jembatan penyeberangan, taman kota, air bersih, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Sebagai contoh, orang lapar harus segera makan dan orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Selanjutnya ada kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Sebagai contoh, orang tua kita menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah kita di masa yang akan mendatang. Yang keempat atau yang terakhir, jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik, adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatnya. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Sebagai contoh, agar dapat bekerja lebih baik,
Karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahlian kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang termasuk kebutuhan tidak berwujud kita sebut sebagai jasa. Jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Sedangkan alat pemuas berwujud disebut dengan barang. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis pemuas kebutuhan berupa barang. Macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Dari segi cara memperoleh. Yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan, di mana kita harus mengeluarkan uang, waktu atau tenaga untuk memperolehnya. Contohnya baju, komputer, dan sepatu. Yang kedua ada barang bebas atau non-ekonomi, adalah barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu disebut sebagai barang bebas. Untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan atau tidak memerlukan biaya. Misalnya sinar matahari, udara, dan air di sungai. Yang ketiga ada barang ilit, adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Oleh karena itu perlu dikontrol penggunaannya. Sebagai contoh, air jika dalam jumlah sedikit dapat berguna bagi kehidupan manusia. Tetapi bila jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya ada barang dari segi cara penggunaan. Yang pertama ada barang konsumsi. Adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi sering disebut dengan barang jadi atau barang akhir. Barang konsumsi ada dua, yaitu barang konsumsi tidak tahan lama, misalnya makanan, dan barang konsumsi tahan lama, misalnya pakaian. Yang kedua, ada barang produksi. Adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Barang produksi digunakan dalam proses produksi lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi atau barang modal lainnya. Barang produksi ada dua, yaitu barang produksi tidak tahan lama atau habis dalam satu kali proses produksi. Contohnya ada bahan mentah dan bahan baku produksi. Sedangkan barang produksi tahan lama, contohnya ada cangkul, mesin, dan gedung. Selanjutnya ada barang dari segi hubungan dengan barang lain. Yang pertama ada barang substitusi. Adalah barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang lainnya. Barang substitusi disebut juga sebagai barang pengganti. Contohnya nih, singkong untuk menggantikan beras, terus telur untuk menggantikan daging, dan kertas pembungkus untuk menggantikan daun pisang. Yang kedua ada barang komplementer. Adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya mobil dengan bensin, pulpen dengan tinta, dan kopi dengan gula. Selanjutnya ada barang dari segi proses pembuatannya. Yang pertama ada barang mentah. Adalah barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Contohnya biji besi sebagai bahan mentah pembuatan besi dan baja, serta getah karet untuk pembuatan batu. Yang kedua ada barang setengah jadi. Adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang, kopra, dan tepung beras. Yang ketiga ada barang jadi. Adalah barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Contohnya pakaian, sepatu, tas, buku, dan pensil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk. Adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya ada papan, paku,
cat dan pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, atau perabotan lainnya. Dengan diubah bentuknya, barang-barang tersebut semakin bernilai. Terus ada kegunaan tempat. Kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat yang lain. Contohnya adalah pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Selanjutnya ada kegunaan waktu. Kegunaan waktu adalah kegunaan barang ketika digunakan tepat waktu. Contohnya adalah tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika tiba saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Dan yang terakhir ada kegunaan milik. Kegunaan milik adalah kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Sebagai contoh, komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Manusia yang hidup pada lingkungan yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah yang beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal dan makanan yang mengandung kalori tinggi agar badan mereka tetap hangat. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah beriklim panas cenderung berpakaian tipis dan menghindari makanan yang mengandung kalori tinggi. Selanjutnya ada agama. Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Sebagai contoh, orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, dan tasbih untuk beribadah, serta tidak mengkonsumsi daging babi. Nah, di pihak lain, penganut agama Hindu menggunakan bunga, janur, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaan serta tidak mengkonsumsi daging sapi. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat berlaku bagi daerah-daerah tertentu. Hal ini menyebabkan perbedaan antara satu daerah dan daerah lain. Sebagai contoh, bagi masyarakat Jawa terdapat tradisi mitoni untuk orang yang hamil 7 bulan. Dan pada kehamilan pertama kali, hal ini menyebabkan perbedaan kebutuhan dengan daerah lain. Dan yang terakhir ada peradaban. Pada zaman dahulu, kebutuhan nenek moyang kita hanya sebatas untuk melangsungkan kehidupan, yaitu makan, pakaian, dan rumah yang sederhana. Seiring berjalannya peradaban, kebutuhan manusia semakin kompleks. Terdapat berbagai macam pakaian, makanan. Selain itu juga timbul kebutuhan untuk membeli pulsa dan kebutuhan-kebutuhan lain.